Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di pagi hari ini kembali untuk saya kembali berbagi firman Tuhan. Setelah 2 minggu lamanya, kurang lebih 2 minggu lamanya saya tidak berbagi renungan dengan saudara-saudara. Ini bukan karena sengaja ya, tetapi karena HP saya sedang bermasalah teknis gitu, dan YouTube saya juga sedang ada gangguan sehingga saya kesulitan untuk mengupload setiap renungan-renungan dan membagikan itu kepada saudara-saudara. Tapi itu tidak membuat saya tidak belajar firman Tuhan. Saya terus belajar firman Tuhan, dan saya juga berharap percaya bahwa saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan ini juga adalah orang-orang yang selalu cinta akan firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita boleh sehat di pagi hari ini, menikmati anugerah Tuhan di sepanjang hari ini yang Ia telah sediakan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 41. Firman Tuhan tertulis, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya." Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu setiap kita pernah merasa sedih. Mudah hati kita terluka, saudara-saudara. Kesedihan itu terjadi karena kita merasa kita dikecewakan. Hati kita terluka, sehingga terlihatlah itu dalam ekspresi menangis. Mungkin ekspresi menangis itu terjadi, mungkin kita dibenci pada hal-hal yang benar kita lakukan. Mungkin kita digosipin. Mungkin bagi anak-anak muda dibully sama teman-temannya. Mungkin bagi seorang ibu, seorang ayah menangis karena anak-anaknya tidak bisa diatur, memberontak. Mungkin setiap kita yang hamba Tuhan, begitu banyak kesedihan kita alami karena ada banyak gangguan-gangguan, masalah-masalah di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan. Setiap kita pasti mengalami yang namanya hati yang terluka. Dan ekspresi itu kita pasti menangis, sedih, galau. Sepertinya beban kita makin bertambah, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, Yesus pun mengalami hal yang sama. Hatinya terluka, Ia menangis, dan Alkitab bilang di pagi hari ini, ketika Ia telah mendekati dan melihat kota Yerusalem, Ia menangisi. Saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, hatinya begitu sedih. Kenapa sedih? Karena Ia akan melihat bagaimana Yerusalem akan hancur. Bagaimanakah orang-orang di Yerusalem akan binasa karena penolakan mereka terhadap firman Allah yang disampaikan Yesus Kristus. Karena itulah Yesus tidak merasa malas, tidak merasa takut. Walaupun hatinya terluka, Ia menangisi apa yang terjadi di Yerusalem. Namun Yesus tetap semangat, tetap mau melayani, tetap mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa itu, saudara-saudara. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Ia berani datang ke Yerusalem, di mana Yerusalem adalah kota di mana Ia akan dihakimi, saudara-saudara yang terkasih. Ia datang tunjukkan belas kasihannya. Ia kembali mengajari, memberitakan firman Allah, memberitakan kerajaan Allah kepada jiwa-jiwa yang binasa itu, saudara-saudara. Tetapi sayang sekali, pada akhir pelayanan Yesus di dunia pada zaman itu, ada banyak orang menolak Dia, saudara-saudara. Namun Yesus tidak pernah memendam luka itu. Yesus tidak pernah merasa dendam kepada mereka. Terlepaslah Ia sebagai Allah, namun sebagai manusia Ia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yesus mengerti tujuan hidupnya datang ke dunia. Yesus mengerti mengapa Ia harus hadir di dunia. Ia mengetahui bahwa tujuan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, manusia yang telah hilang langkah, hilang arah. Karena itu Yesus memberitakan firman Allah. Yesus memberitakan firman Allah. Yesus memberitakan firman Allah, yang pada akhirnya Yesus harus melewati yang namanya jalan penderitaan, saudara-saudara yang terkasih.
Saudara, kalaupun kita hari ini mengalami hal yang sama, hati kita terluka. Karena apa? Karena ada banyak yang menolak kita. Ada banyak orang yang membisikkan kita di belakang kita. Ada banyak orang yang mencari kesalahan kita. Kita ketika mendengarkannya mungkin hati terluka, tapi solusinya bukanlah menyerah. Bukan. Kita harus mengerti tujuan hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memahami mengapakah harus saya hadir di tengah-tengah itu. Kita harus memahami misi Allah melalui pribadi kita. Saudara-saudara yang terkasih, biarkan orang membenci kita, biarkan orang menggosipkan kita, biarkan orang mencari kesalahan kita, saudara-saudara. Tetapi teruslah kerjakan apa yang hendak kita kerjakan sesuai firman Allah bagi kita. Saudara-saudara, bagi kita orang tua yang saat ini sedang merasa terbeban, ada banyak perkara dalam rumah tangga kita, jangan pernah menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Dan itulah yang Yesus katakan, dan itulah yang Yesus mau lakukan, dan itu yang Yesus lakukan selama hidupnya melewati perjalanan penderitaan. Ia tetap berharap meminta anugerah daripada Allah Bapa di surga. Demikian kita yang manusia yang lemah ini, yang tidak serupa dengan Yesus Kristus pada saat ini. Kita seringkali punya potensi untuk berbuat kesalahan, namun solusinya bukanlah menyerah, tapi kita terus maju. Kita harus semangat. Allah di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yang berserah dan meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika yang kita kerjakan adalah hal yang benar, namun dikacaukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, minta kepada Tuhan kekuatan, minta kepada Tuhan kemampuan untuk melewati semua ini. Percayalah, Allah Yesus Kristus akan mengirim orang-orang baik untuk terus juga menopang kita, saudara-saudara, di setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Karena itu, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berpengharapan kepada Tuhan. Ketika hatimu terluka, datanglah kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan apa yang membuat hatimu terluka. Pengakuan kita kepada Tuhan akan menambah penghiburan kita di saat-saat situasi yang kita miliki. Pengakuan kita kepada diri sendiri, kepada keluarga yang kita percaya, dan apalagi kepada Tuhan akan menambah penghiburan, bahkan kekuatan bagi kita untuk terus maju melakukan hal-hal yang benar. Tuhan kiranya menolong kita, saudara-saudara, dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih waktu yang baik yang saudara berikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi terang dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di hari-hari ke depan, dan selamat mempersiapkan ibadah, ya, mempersiapkan diri dalam ibadah esok hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terima kasih, selamat pagi, shalom.